Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Abdullah dari kelas 10 TAB. Di sini saya ingin menjelaskan bagian-bagian mikrometer seperti gambar yang ada di samping saya berikut ini. Kamu tahu nggak? Ini gambar dari bagian apa dari mikrometer? Yap, betul sekali. Ini adalah gambar dari rahang tetap atau anvil yang berfungsi sebagai landasan atau titik referensi tetap untuk menahan benda kerja saat diukur, memastikan benda tidak bergerak agar pengukuran menjadi akurat dan presisi, serta berhadapan langsung dengan spindle atau poros gerak. Mau tahu lebih lanjut tentang bagian-bagian mikrometer yang lainnya? Yuk simak video berikut ini. Dalam video ini terdapat 9 bagian mikrometer, termasuk anvil yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Yang pertama ada rahang tetap atau anvil, berfungsi sebagai landasan atau titik referensi tetap untuk menahan benda kerja saat diukur, memastikan benda tidak bergerak agar pengukuran menjadi akurat dan presisi, serta berhadapan langsung dengan spindle atau poros gerak. Yang kedua ada rahang gerak atau spindle, berfungsi sebagai komponen bergerak yang menjepit benda kerja bersama anvil untuk mengukur dimensi benda secara akurat. Spindle bergerak maju mundur untuk menyesuaikan posisi terhadap benda yang diukur, memastikan ketelitian pengukuran, biasanya 0,01 mm, dengan memberikan tekanan konstan bersama ratchet stop. Yang ketiga, sleeve atau selubung atau yang dinamakan skala utama, berfungsi sebagai tempat terukirnya skala utama atau dalam satuan milimeter ataupun inci, yang menjadi acuan dasar dalam pembacaan hasil pengukuran. Berbentuk tabung statis, sleeve berfungsi sebagai lintasan timbal dan tempat membaca angka acuan, biasanya dalam satuan 0,5 mm, yang kemudian dijumlahkan dengan skala timbal untuk hasil akhir. Yang keempat ada timbal atau skala ukur, berfungsi sebagai komponen pemutar untuk menggerakkan spindle atau poros geser, mendekati atau menjauhi anvil atau landasan saat mengukur objek, sekaligus sebagai tempat tertera skala nonius atau skala putar untuk membaca hasil pengukuran yang presisi. Yang kelima ada ratchet, berfungsi memberikan tekanan yang konsisten dan terkontrol pada benda yang diukur dengan cara menghasilkan bunyi klik saat putaran melebihi tekanan yang ditentukan, mencegah pengguna mengencangkan terlalu kuat dan memastikan hasil pengukuran akurat serta berulang. Yang keenam ada frame, berfungsi sebagai rangka utama atau penyangga yang menopang seluruh komponen mikrometer, menyediakan struktur yang kokoh dan berfungsi sebagai pegangan saat mengukur. Bingkai ini biasanya berbentuk huruf C dan terbentuk dari logam tahan panas. Yang ketujuh ada lock, berfungsi menahan atau mengunci posisi spindle atau poros geser agar tidak bergerak atau bergeser setelah proses pengukuran selesai. Yang kedelapan ada skala utama, berfungsi sebagai acuan dasar pembacaan ukuran dalam satuan milimeter. Komponen ini menunjukkan nilai pengukuran utama sebelum ditambahkan dengan nilai skala nonius atau timbelnya untuk mendapatkan hasil yang presisi. Skala ini pada batang silinder yang diam atau sleeve. Dan yang terakhir atau yang ke-9 yaitu adalah skala nonius, berfungsi memberikan nilai tambahan pada hasil pengukuran, meningkatkan presisi dan akurasi hingga 0,01 mm. Skala ini membantu pembacaan lebih detail dan tingkat desimal. Nah, jadi kesimpulannya, mikrometer memiliki beberapa bagian penting yang bekerja sama untuk mengukur dimensi objek dengan presisi tinggi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.